Haleluya saudaraku, seberapa banyak yang penuh sukacita di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Dan seberapa banyak yang mungkin merasakan ada masalah dalam kehidupan saudara, tapi saudara memilih untuk memandang Tuhan karena sukacita saudara ada dalam Tuhan. Amin. Thank you Jesus. 2025 saudaraku, the year of possessing our possession. Saudara miliki apa yang saudara harus miliki dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memilih untuk memandang kebaikan-Mu. Kami tidak hidup dengan apa yang kami lihat. Kami tidak hidup dengan apa yang kami rasakan. Tapi biarlah hanya karena kasih karunia Tuhan yang kami pegang dalam hidup kami. Ketika kami pandang Engkau Tuhan, ada kekuatan di sana. Ada kelegaan di sana. Ada sukacita di sana Bapak. Oh, ada pemulihan di sana. Hari ini kami berdiri siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan. Ini doa kami yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Through you, I can do anything. I can do all things, because it's you give me strength. Say nothing. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Church, nothing is impossible. Oh, 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 oh. Tuhan nyatakan bersama. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Come on. Impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Come on, nothing is impossible. Oh, oh, hey, oh, 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 oh. Dengan iman nyatakan umat Tuhan. Bukan dengan apa yang kami rasakan. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you, give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Belum dipatahkan. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Nothing is impossible. Come on, church. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything, and I can do all things, cause it's you give me strength. Come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Hey, nothing is impossible. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you.
percaya bahwa Tuhan ya telah memberikan yang terbaik buat hidupnya. Boleh lambaikan tanganmu. Amen. Karena setiap hari kita hidup bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup dari satu grace-nya Tuhan ke grace-nya yang lain. Yang percaya kita mau sama-sama nyatakan ini. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, one more time. Oh, pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, you be all the glory. Put your hands up and praise the Lord. Because His light is shining upon us. Oh, you shine a light into the night. You set my feet to dancing. Faith is arising as I look upon your grace. Oh, Jesus, your name, shadow and change. Those cannot resist your light. Face of night and ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, you be all the glory. We declare that our life is filled with your love, with your light, and it is changing our heart, Lord. Oh, you shine a light into the night. You set my feet to dancing. Oh, faith is arising as I look upon your grace. Jesus, your name, shadow and change. Shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you we go. Everybody, let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Oh Lord, I want to say that our passion in you will set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power alive in me have overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life. Amen. Your love is changing my heart. Jesus, to you. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. We believe that we are no longer waiting, Lord. Kami telah terima grace-Nya Tuhan hari ini. Kami telah terima Tuhan. And we want to declare it. Round your grace like a flood. You fill your love In my heart. in the one more time. Pour out your love is changing my heart. Now, everybody say, oh, let your
memujimu. Hidupku sama sejak kau ada, dan kini engkau lebih segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. We wanna say, mulia namamu. Mulia namamu. Oh, hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau lebih segalanya. Kasihmu kan selalu ku bagiku. It is enough, Lord. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Now everybody say, mulia. Mulia namamu. Let all the glory be unto you, Lord. Segala kemuliaan buatmu, Tuhan. Segala keagungan ini buatmu, Tuhan. And we believe, we say, God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. To God glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada kau ciptakan, karyamu sungguh tiada. Kami nyatakan Yesus mulia. We wanna sing, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkaulah yang menulis kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau yang akan selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Sekalipun di titik terendah kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih. Terkadang ku tak menyadari besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rancangan indah untukku. Takkan bisa ku menjauh dari
Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Dia kau pedang kesalahanku. Kau berikan harapan. Kau pandang indah hidupku. Ku tak dapat menyelaminya. Dalamnya kasih setiap besarnya pikiranmu. Takkan bisa ku menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Syukur kepadamu Tuhanku. Sebab indah kejadianku. Aku makan kebaikanmu. Engkau menulis hidupku. Takkan bisa ku menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Bisa ku menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau Tuhan yang selalu setia. Yesus, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Biar hidup kami Tuhan memandang Engkau saja Tuhan, Allah yang setia. Kami berserah pada jangan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
Tuhan. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan, dasar kami berharap. Teachers, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Kau yang setia sampai akhir hidupku. Kau yang setia Tuhan, oh di lembah dan di gunung Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Oh, kasih-Mu setia, kasih-Mu konstan terhadap setiap anak-anak-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu Bapa yang setia. Setia, Kau yang setia, oh Yesus Tuhan. Come on, church. Sing, church. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Kau
katakan segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Kami sembah kau, menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat dua-dua tangan, katakan segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, kau hadir dalam setiap musim hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, sekali lagi sama Tuhan, sekali lagi bagi Tuhan, katakan segala pujian. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, sembah, menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur. Ini anak-anakmu Tuhan, kami naikkan pujian bagi Bapa yang setia di setiap musim hidup kami. Ku datang sujud di hadapanmu, kami sembah kau, memujimu, menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembah. Dari hati yang terdalam katakan, segala pujian, syukur bagimu. Tuhan Yesus, kau hadir. Makasih Tuhan untuk kesetiaanmu. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan memujimu, memujimu. Sembah dia. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Betapa kami bersyukur Tuhan buat karya yang besar yang telah Engkau selesaikan melalui anak-Mu. Anak-Mu mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kami. Kematian anak-Mu adalah kematian kami. Kematian anak-Mu membebaskan kami dari dosa. Itu sebabnya hari ini kami juga sudah mati bagi dosa. Kami bukan lagi hamba dosa. Dan kebangkitan anak-Mu menjadikan kami milik-Mu. Kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba kebenaran. Dan kematian anak-Mu bukan hanya membebaskan kami dari dosa, tapi kematian anak-Mu membebaskan kami dari hukum Taurat yang membuat kami berbuah bagi maut. Sehingga hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kami hidup di bawah kasih karunia. Engkau menempatkan kami di bawah kasih karunia-Mu supaya kami bisa berbuah bukan bagi maut, tapi berbuah bagi Allah. Menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kami percaya ketika kami menghasilkan buah-buah yang baik, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ada shalom.
Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Bethesda Music semakin produktif. Minggu yang lalu mereka baru merilis satu single album yang baru berjudul Joy. Dan hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan juga mereka kembali merilis single yang terbaru yang berjudul Penulis Hidupku. Amin. Saudara bisa mendapatkan, saudara bisa mendengarkan di platform-platform musik kesayangan saudara. Amin. Beberapa minggu ini kita sama-sama belajar bagaimana seharusnya orang benar hidup. Sudah 3 bagian kita pelajari dan hari ini bagian yang keempat. Masih ingat bagian yang pertama? Masih ingat? Kalau nggak ingat saya nggak bisa lanjutin. Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Memiliki keberanian menghampiri Bapamu di surga. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dibenarkan. Jadi miliki keberanian. Datang. Tuhan mau kamu selalu datang. Semakin datang, saudara semakin sehat, semakin hidup, semakin diberkati. Amin. Yang kedua, bagaimana seharusnya orang benar hidup? Bagaimana seharusnya orang benar hidup? Rest and believe. Amin. Rest dan percaya. Kenapa? Karena disitulah letak kekuatanmu. Ingat baik-baik, tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah ketika kamu datang, duduk, dan terus mendengarkan perkataannya. Kemudian percaya. Ketika kamu duduk, terus mendengarkan perkataannya, percaya saudara masuk ke dalam tempat perhentiannya. Tuhan mau supaya saudara dan saya, anak-anaknya selalu ada dalam posisi ini. Ini adalah tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya sesungguhnya. Waktu kamu duduk, kamu mendengar, kamu percaya. Ingat baik-baik, barang siapa percaya kepadanya, batu yang Tuhan letakkan di Sion, batu penjuru dasar yang teguh, dia tidak akan pernah dipermalukan. Rest and believe, disitulah letak kekuatanmu. Kita juga sama-sama belajar ketika saudara ada dalam posisi ini, duduk dan terus mendengarkan, percaya, justru dalam posisi ini, saudara bukannya santai-santai, tapi dalam posisi ini sesungguhnya saudara sedang berperang. Di mana bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat kamu. Amin. Beginilah seharusnya orang benar hidup. Jangan kesana kesini, tergesa-gesa, khawatir, mengandalkan kekuatanmu. Ini yang dilakukan Marta. Tetapi Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria telah menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Terus duduk, mendengarkan perkataannya, percaya, masuk ke dalam tempat perhentiannya. Disitulah letak kekuatan orang percaya. Oke, yang kedua, bagaimana seharusnya orang benar hidup? Nah ini saudara harus jawab ini, karena baru minggu yang lalu. Bukan saya yang jawab. Kalau saudara nggak jawab, kita amin sampai di sini. Jangan menggunakan cara-cara dunia. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Amin. Kamu tidak bisa mengalahkan daging dengan cara-cara daging. Tapi kamu harus mengalahkan dunia dengan cara-caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Berjalan dalam firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memakai apa yang tidak ada pada saudara. Dia selalu memakai apa yang ada pada saudara. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Amin. Yang bagian yang keempat, kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan 11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ketujuh. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi satu-satunya jalan, satu-satunya cara supaya saudara bisa dibebaskan dari dosa, caranya, jalannya hanya dengan kematian. Sebab barang siapa telah mati, ia sudah dibebaskan dari dosa. Jadi satu-satunya cara saudara dibebaskan dari dosa adalah dengan kematian. Seberapa banyak di antara saudara yang mau dibebaskan dari dosa? Jangan turunin dulu. Seberapa banyak yang mau dibebaskan dari dosa? Nggak ada cara lain, kamu harus mati. Langsung turun semuanya. Nggak mau mati. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu kematian saudara. Kenapa? Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menggantikan posisimu. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati sebagai saudara. Dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya. Nah, karena kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selamanya. Ayat yang ke-11 dikatakan, hendaklah kamu memandangnya, kamu sudah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa. Kamu sudah mati bagi dosa. Amin. Apa artinya saudara sudah mati bagi dosa? Saudara tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah mati bagi dosa. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kenapa? Kamu sudah mati bagi dosa. Amin. Setelah Yesus mati, hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Waktu Yesus bangkit, dia hidup. Dan dia tidak pernah mati lagi. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Karena kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Itu sebabnya kebangkitan Yesus itu juga kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Jadi hendaklah kamu memandangnya, kamu bukan hanya mati bagi dosa, tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apa artinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus? Mati bagi dosa artinya jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Mati bagi dosa artinya kamu bukan lagi hamba dosa. Jadi jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Kamu sudah dibebaskan dari dosa, kamu bukan lagi hamba dosa. Waktu Yesus bangkit itu kebangkitan saudara. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Dan sekarang kamu harus memandangnya, sekarang kamu juga hidup bagi Allah. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu memiliki kesadaran akan dosa. Waktu kamu dibebaskan dari dosa, jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Sekarang kamu menjadi hamba kebenaran. Apa artinya? Kamu harus senantiasa memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Beginilah seharusnya orang benar hidup. Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Kamu akan melihat mujizat. Kamu akan melihat buah-buah yang baik dalam hidupmu. Jadi, saya bersyukur kamu tahu kebenaran hari ini. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kamu. Saudara harus tahu untuk apa Tuhanmu mati di atas kayu salib. Yang pertama, dia bebaskan kamu dari dosa. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Kamu sudah mati bagi dosa.
Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Sekarang hidupmu adalah hidup bagi Allah. Kamu bukan hamba dosa, kamu hamba kebenaran. Jadi jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa, tapi memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan dia mati di atas kayu salib bukan hanya membebaskanmu dari dosa. Dia mati di atas kayu salib membebaskanmu dari hukum Taurat. Kamu sudah bebas dari hukum Taurat. Kamu jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hidup di bawah kasih karunia. Bagaimana caranya hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Selalu meninggikan Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Tempatkan dirimu di bawah pemberitaan Injil. Jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat, tapi tempatkan dirimu di bawah pemberitaan Injil. Tinggikan dia, muliakan semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Apa yang terjadi? Kamu akan berbuah bagi Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Kamu akan berbuah bagi Allah. Jadi hati-hati di luar sana, iblis selalu gunakan cara yang elegans. Dia elegans. Menipu banyak orang percaya. Elegan sekali gayanya. Orang percaya nggak sadar di sana. Dia selalu berkata sama orang Kristen, kamu mengasihi Tuhan? Kamu mengasihi Tuhan nggak? Jadilah orang Kristen mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya. Kan katanya mengasihi, lakukan perintahnya. 10. Oh, elegan sekali. Orang Kristen berpikir bahwa perintah ini seharusnya memberikan kehidupan. Ternyata mendatangkan kematian. Karena dalam perintah ini, dosa mendapat kesempatan untuk menipu. Dalam perintah ini, membunuh. Kamu berbuah bagi maut. Tuhan gak mau kamu berbuah bagi maut. Bethesda Church, jangan sia-siakan kematian dia di atas kayu salib. Jangan pernah sia-siakan. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Amin. Jangan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tapi jadilah hamba kebenaran. Memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Memang pada kenyataannya kita gak bisa memungkiri. Dalam hidup ini sehari-hari ada yang namanya daging. Dalam hidupmu, daging tetap ada. Dan kecenderungannya adalah melakukan apa yang manusia lama lakukan. Itu masih ada. Tapi Alkitab berkata, hendaklah kamu memandangnya, kamu sudah mati bagi dosa. Jangan lagi memiliki, saya dosa. No. Ketika kamu terjatuh, kamu bisa berkata, Tuhan aku bersyukur. Karena apa yang kau lakukan? Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Terus terima anugerah ini, Mengimani. Amin. Apa yang terjadi? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kamu imani dan kamu akan melihat. Kamu berkuasa atas dosa. Daging mati, kebiasaan manusia lama mati. Amin. Yang kedua, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu mati. Mati. Berbuah bagi maut. Jangan hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kasih karunia. Jangan meninggikan hukum Taurat, tapi tinggikan Yesus dan semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Maka kamu akan melihat kuasa, mujizat, buah-buah yang baik akan dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah mati bagi dosa. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Kamu juga sudah mati bagi hukum Taurat. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan kita semua akan berbuah bagi Allah. Kamu tahu kebenaran? Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kebenaran hari ini. Kebenaran ini memerdekakan kami. Sangat-sangat memerdekakan kami. Hari ini kami tahu Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib. Membebaskan kami dari dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini kami tidak lagi mau menjadi hamba dosa. Yang selalu memiliki kesadaran akan dosa. Tapi hari ini hidup kami adalah kehidupan bagi Allah dalam Kristus Yesus. Menjadi hamba kebenaran.
selalu memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah ini Tuhan, kami akan hidup, kami akan berkuasa. Berkuasa atas daging, berkuasa atas kebiasaan manusia lama lakukan. Dan kematian-Mu di atas kayu salib bukan hanya membebaskan kami dari dosa, membebaskan kami dari hukum Taurat. Karena ketika Engkau memberikan hukum Taurat sesungguhnya bukan untuk manusia hidup di dalamnya, tapi hanya untuk menyatakan kamu manusia berdosa. Dan pada akhirnya kamu menyadari kamu butuh kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami menyadari Tuhan. Itu sebabnya Engkau memberikan anak-Mu mati untuk membebaskan kami dari hukum Taurat. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kami mau hidup di bawah kasih karunia-Mu. Kami tidak mau meninggikan hukum Taurat, tapi kami mau meninggikan Yesus dan semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dengan demikian, kami akan hidup dan berbuah bagi Allah. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini mereka akan melihat buah-buah yang baik dalam hidup mereka. Mereka berkuasa atas manusia lama mereka. Mereka berkuasa atas daging. Dan mereka akan melihat mujizat, tanda heran. Karena firman-Mu yang berkata, bukan karena melakukan hukum Taurat Engkau memberikan Roh Kudus dan melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Tapi karena ketika kami percaya kepada pemberitaan Injil, mujizat terjadi dalam seluruh area kehidupan mereka. Engkau yang berperang buat mereka Tuhan. Kami tinggal tenang dan percaya. Kami akan menikmati. Kami akan memiliki. Kami akan possessing our possession. Apa yang menjadi milik kami. Dan biarlah di atas semuanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, saudaraku, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Thank you Pastor Ivan untuk makanan yang luar biasa untuk kami Jemaat Bethesda Church. Saudaraku, saya ingin menyapa untuk setiap jemaat yang baru pertama kali beribadah secara onsite di tempat ini. Kalau itu saudara, setelah ibadah selesai, kami rindu berkenalan dengan saudara. Setelah ibadah selesai, saudara bisa mendatangi meja informasi di depan, karena akan ada welcome pack dari gereja untuk saudara juga. Dan bagi saudara yang membutuhkan minyak urapan, kita percaya bahwa minyak urapan berkuasa menyembuhkan, membersihkan saudara dan juga menerangi hidup saudara. Kami menyediakan minyak urapan di area pintu keluar atau di meja informasi, saudara bisa ambil di sana. Haleluya. Dan untuk informasi yang pertama saudaraku, bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Bethesda Church, saudara sudah bisa mendownload melalui Play Store dan juga App Store. Dan melalui aplikasi tersebut, saudara bisa mendapatkan renungan harian firman kasih karunia setiap harinya, dan juga bisa menyaksikan video khotbah dari Pastor Ivan. Saudara bisa follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Saudara bisa subscribe, yaitu Bethesda Church Indonesia, dan ada website yang saudara bisa akses di www.bethesdachurch.id. Untuk informasi seputar Bethesda Church, sekretariat, kesaksian, dan juga pelayanan jemaat, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0822 997 99977. Dan informasi penting bagi saudara, jika ada pihak tertentu yang mengatasnamakan diri Bethesda Church ingin menggalang dana atau meminta bantuan kepada saudara, saudara perlu cross check terlebih dahulu ke gereja melalui nomor tersebut untuk menghindari penipuan. Dan informasi tambahan saudaraku, baptisan air dan juga penyerahan anak dilakukan 3 bulan sekali. Dan ada pendaftaran pernikahan dibuka 2 kali dalam setahun, dan kedua calon harus sudah ikut care group selama 6 bulan. Karena itu saya encourage semua jemaat untuk tergabung di dalam TGR Care Group, dan saudara bisa mendaftar melalui aplikasi Bethesda Church. Haleluya. Orang tua di tempat ini mari ajak anak-anak kita untuk datang dalam ibadah Charis Kids pukul 8 dan juga 10.30, dan ada online service setiap pukul 2 siang melalui YouTube channel Charis Kids. Dan untuk anak muda di tempat ini ada Grace Army setiap pukul 2 siang setelah ibadah sesi 2 di tempat ini. Haleluya. Dan bagi saudara yang rindu melayani bersama Bethesda Church, sekali lagi bagi saudara yang rindu melayani bersama Bethesda Church, kami membuka kesempatan melayani bersama divisi tim Bethesda Music, tim production, guest service, security, and transportation.
daftarkan diri Anda di link pendaftaran yang kami perlihatkan dan kami tampilkan di screen saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda kepada pemberitaan Injil Kasih Karunia melalui Bethesda Church. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan membalas kemurahan hati Anda dengan mencurahkan berkat-berkat-Nya menurut kekayaan dan kelimpahan karunia-Nya. Amin. Dan bagi saudara yang ingin menabur untuk mendukung pemberitaan Injil Kasih Karunia di tempat ini, kami sediakan kotak persembahan di pintu keluar dan juga saudara bisa scan kris di area pintu keluar. Dan untuk pengumuman berikutnya saudaraku akan diadakan kembali Worship Night. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, sekali lagi akan diadakan kembali Worship Night pada tanggal 31 Oktober 2025. Catat tanggalnya saudaraku. Worship Night pada tanggal 31 Oktober 2025 bertempat di Bethesda Church, City Hub, Harton Tower. Ajak teman, kerabat, keluarga, kenalan kita untuk datang memenuhi tempat ini dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan bersama di tempat ini. Kita percaya ketika pujian dinaikkan manifestasi terjadi di tempat ini. Amin. Dan berikutnya saudaraku, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Savior of the world, as a precious sacrifice, you are the bread of life, and you're the bread from heaven. You crown me with your love, you give everlasting life. You are the bread of life, and you're the bread from heaven. Siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur bersama-sama dari hatimu kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan oleh kematian-Mu telah kami semua telah dibebaskan dari dosa. Kami dibebaskan dari hukum Taurat. Kami bukan lagi hamba dosa. Kami tidak mau lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tapi hari ini kami adalah hamba kebenaran.
Kami mau memiliki kesadaran kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami tahu Tuhan, dalam tubuh kami ini tetap ada daging. Yang kecenderungannya melakukan apa yang manusia melakukan. Tapi firman-Mu berkata, hendaklah kamu memandangnya. Kamu sudah mati bagi dosa, kamu hidup bagi Allah. Dengan kata lain, hendaknya kami memandang, kami selalu memiliki kesadaran. Kami sudah mati bagi dosa. Kami tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Sebaliknya kami memiliki kesadaran bahwa kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Dan kami percaya firman-Mu yang berkata, kami yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran ini Tuhan, kami akan hidup. Kami akan berkuasa. Berkuasa atas daging, berkuasa atas kecenderungan-kecenderungan yang manusia lama kami lakukan. Dan Kau sudah membebaskan kami dari hukum Taurat. Yang tadinya kami berpikir perintah ini membawa kami kepada kehidupan, tapi justru membawa kami kepada kematian. Karena di bawah perintah ini dosa mendapat kesempatan untuk menipu kami. Dan hukum Taurat membunuh kami. Kau sudah membebaskan kami dari hukum Taurat. Sehingga kami berbuah bagi maut. Tapi Engkau hari ini sudah membebaskan kami dari hukum Taurat oleh kematian-Mu. Engkau menjadikan kami milik-Mu. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Kami mau meninggikan semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kami akan berbuah bagi Allah. Kami akan memiliki apa yang menjadi milik kami dari semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Berkat yang berlimpah dalam seluruh area kehidupan kami. Kesembuhan, pemulihan Tuhan dari semua yang hilang dari milik kami. Pemulihan dalam hubungan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam usaha, pekerjaan, bisnis kami. Apapun yang hilang Tuhan, Engkau akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami akan melihat buah-buah yang baik dalam seluruh area kehidupan kami. Dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Besarnya kasih setiamu yang selalu ada untukku. Semua yang telah ku lewati buatku lebih mengerti rencana indah untukku. Takkan bisa terendahku, Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Tak Kau pandang kesalahanku, Kau berikan harapan. Kau pandang indah hidupku. Ku tak dapat menyelaminya. Dalamnya kasih setia, besarnya pikiranmu. Takkan bisa
menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Syukur kepadamu Tuhanku, sebab indah kejadianku. Kagumkan kebaikanmu. Engkau penulis hidupku. Takkan bisa ku menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia. Kau bisa ku menjauh darimu. Engkau yang selalu ada di titik terendahku. Kau angkatku dan memegang hidupku. Kau Tuhan yang selalu setia.